Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Baik, tema kita kali ini adalah isi hatinya ya, atau apa yang dia ingin lakukan kepadamu. Saya belum tahu tema yang spesifik ya. Nanti kita lihat dari hasilnya saja baru saya kasih tema, tetapi di sini apa yang direncanakan ya untukmu. Kita lihat nanti sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, maaf agak sedikit berisik. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Dan maaf atas ketidaknyamanannya. Kita langsung saja untukmu ya. Apa yang direncanakan olehnya, ada kejutan-kejutan apa ya, kejutan baikkah atau kejutan burukkah ya. Diambil saja positifnya. Kalau buruk untuk bisa lebih berjaga-jaga, kalau baik diaminkan ya, biar cepat terwujud. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana rencana dia yang ingin dia lakukan ya, atau dia planningkan, dia rencanakan. Apa yang dia rencanakan untukmu ya, entah ini kejutan baik atau kejutan buruk. Kita lihat di sini ada Seven of Coin. Wow, saya merasakan di sini ada energi negatif ya, ada yang hanya mau memanfaatkan. Saya mau datang ke dia berbuat baik, padahal saya mau nebeng. Saya mau memanfaatkan. Saya seolah-olah mau dia karena dia punya sesuatu. Ini ada beberapa, ya. Jadi kalau mau dibilang niat dia, yang mana hanya mau memanfaatkanmu dengan drama di balik kebaikannya. Jadi apa yang dia inginkan atau dia berikan kepadamu, harus kamu balas. Jadi kalau kamu tidak mempunyai keuntungan untuk dirinya, ya dia nggak akan sebaik itu gitu. Jadi dia akan baik kepada orang-orang yang mana menguntungkan buatnya. Ya, ini ibaratkan gini. Kalau kita menyiram bunga ya, di sini Seven of Coin. Ya, menyiram bunga kan otomatis dengan penuh sukacita ya. Ini kayak bunuh beban, mukanya murung, nggak senyum ya. Berarti dia berbuat baik itu bukan karena dari hati, tetapi karena terpaksa. Nah ini ya, jadi jangan kamu berpikir bahwa nih orang-orang dekat saya ini semua gembira bahagia sesuai dengan hati mukanya gitu. Tapi di sini kita nggak suzon ya, kita tidak bisa mendeskripsikan bahwa orang yang senyum sama kita semua hatinya busuk, tidak. Tetapi ini ada yang berdrama di sini ya. Makanya semua ini kamu harus bisa lebih bijaksana menyikapi orang-orang yang penuh drama. Karena ada beberapa orang-orang yang menyelipkan sesuatu ya, menyelipkan atau apa ya, anggap aja menyembunyikan
sifat asli dia di balik senyuman. Nah ini ya. Oke, berikutnya di sini tuh, wow, Ace of Sword ya. Ini bicara pedang ya. Dia orangnya jahat. Kita bilang orang jahat ini kan niatnya jahat, ataupun mungkin kondisinya hatinya busuk ya. Walaupun mungkin kondisinya tidak kelihatan, pikirannya kotor ya. Jadi orang-orang ini bicara pedang ini kan dalam artian karakter ya. Pedang ini kan benda ya. Jadi sama seperti kalau di tubuh kita tuh karakter dia gitu. Karakter seseorang ini tidak kelihatan ya. Pedang itu kan kalau dilihat ya biasa aja, tapi pada saat kita pegang baru kita bisa tahu, oh ini pedang yang tumpul, pedang yang tajam ya. Pada saat kita dekat, kita contohnya kalau pisau kan ya kita harus iris gitu kan, pegang gitu ya, baru bisa tahu. Kalau tidak ya sudah, kalau kita lihat dari jauh ya seolah-olah ya pedang atau pisau biasa gitu. Kita nggak tahu ketajamannya. Nah, ketajamannya ini di mana kita harus sentuh, di mana pada saat kamu sudah bersamanya baru kamu bisa tahu atau mengenali karakter sifat asli dia. Ya. Jadi ada beberapa seperti gitu, yang mana mulutnya tajam, ya, bicara kotor, pikirannya negatif, overprotektif, tuduh-tuduh, menfitnah, ya. Jadi dia kalau mau dibilang dia merencanakan apa. Jadi ada seseorang yang tidak suka sama kamu, di mana ya mungkin tukang gosip, menjelek-jelekan, menfitnah. Rencananya apa? Untuk menjatuhkanmu, untuk menjelek-jelekanmu, untuk menghancurkan fisik dan mentalmu. Di mana kamu terhakimi oleh publik. Seolah-olah kamu orang jahat gitu, padahal dia yang jahat. Ya. Jadi itu yang dia rencanakan, di mana mungkin dia tidak suka sama kamu, prestasimu, kekayaanmu, ya. Jadi bicara rencana ini kan berarti ada beberapa yang saya merasakan di sini, dia dekat dengan kamu tapi malah mencari atau menggali kekuranganmu untuk dijadikan senjata suatu saat nanti pada saat dan waktu yang tepat gitu menurutnya. Jadi dia mengumpulkan amunisi, mencari kelemahanmu, kekuranganmu, ya aib-aibmu. Walaupun mungkin sekarang kondisinya dia best friend ya, ataupun mungkin seolah-olah dia menjadi orang yang baik dan kamu percayai. Makanya saya bilang ya, hati-hati untuk curhat-curhat ya. Curhat sama Tuhan aja, jangan curhat sama manusia, karena kita nggak tahu hari ini dia berteman, besok nggak tahu ya. Oke, di sini ada the hangman ya, tuh kepalanya di atas, kakinya kepalanya di bawah, kakinya di atas ya, dan dia bertanduk ya, dimana seolah-olah dia peduli ya, padahal sebenarnya tidak. Nah ini ya, jadi hati-hati dengan orang-orang yang pola pikirnya tidak sesuai dengan kamu, dimana hanya mau menang sendiri, hanya mau apa ya kalau dibilang memanfaatkan ya. Jadi dia tidak tulus untukmu. Kalau kita bicara ketulusan ya, tidak mungkin dia akan menggantungkan hubungan, tidak mungkin dia akan mencelamu, tidak mungkin dia akan menggosipkanmu ya. Ini niat jahatnya dia. Ini ada beberapa orang juga yang menggantung hubungan. Bicara menggantung hubungan ini mungkin ya udah nikah tapi nggak dinafkahi, status doang, itu bicara gantung. Gantung itu artinya seolah-olah saya suami istri, tapi seolah-olah dia tuh tidak bertanggung jawab. Kalau dia suami, dia nggak menafkahi ya, tetapi tidak mau ceraikan juga gitu ya. Ini contoh. Ataupun pacaran sudah pacaran lama tapi nggak nikah. Nah itu berarti kan niat dia memang cuman untuk happy doang, untuk status doang. Saya punya pacar, saya punya keluarga, padahal sebenarnya tidak bahagia ya. Niat dia cuman untuk happy, untuk permainan, untuk status ya. Dia menikahi, ini ada banyak ya, saya merasakan energinya yang sudah nikah paling besar ya energinya, cuman status doang, kelihatan sempurna karena udah nikah, dan label normal, label juga bahwa
keluarganya bahagia, padahal sebenarnya tidak. Ya. Berikutnya di sini Queen of Cups. Di sini niat dia, saya merasakan ada kesedihan ya. Niat dia untuk membuatmu sedih gitu. Jadi ada kesedihan, dimana dia senang kalau melihatmu sedih. Entah apapun. Karena saya merasakan di sini ada keirian. Keirian ini artinya dia nggak suka kamu lebih dari dirinya. Nah ini, jadi niat dia untuk membuatmu sedih. Entah apapun ya, mungkin dari perkataannya yang to the point, perlakuannya, ataupun dia senang kamu gagal. Ada yang memuji tetapi sebenarnya dia nggak suka. Macam contoh, saya sudah punya rumah baru, saya sudah punya mobil baru deh. Oh iya, wow bagus ya. Padahal dia nggak suka, sombong gitu ya. Padahal mungkin kamu cuman bicara prestasi gitu, saya sudah mempunyai mobil baru, saya sudah punya rumah baru. Tapi dia berpikirannya tuh kamu sombong. Dan dia tuh kayak macam nggak suka gitu. Nah ini ya, jadi ada beberapa yang tidak suka dengan kesuksesanmu. Dia ingin kamu tuh, dia akan bahagia kalau kamunya itu tidak menjadi orang hebat. Kalau kamunya itu tidak berhasil, dia maunya dirinya berhasil, dirinya yang paling up dari dirimu. Dia nggak suka kalau kamu lebih dari dirinya. Nah ini ada iri. Ya paling banyak juga nih sahabat dekat, keluarga ya, saudara yang iri ya. Padahal harusnya support ya, tapi ini iri. Dan sebenarnya bukan orang-orang yang jauh, malah orang-orang dekat ya. Bahkan ada pasangan yang iri pasangannya lebih sukses. Harusnya dia bersyukur ya, wah pasangan saya sukses, ini nggak suka ya. Keluarga, mungkin kakak adik ataupun mungkin siapa gitu, nggak suka kalau sukses gitu. Padahal kan seharusnya bangga ya, senang ya, tapi ini kok enggak. Teman dekat juga ya, seolah-olah kok dia sukses saya enggak gitu ya. Nah ini, jadi bukan orang-orang yang jauh gitu. Kalau orang jauh ya wajar ya, kita nggak mau sukses kah, tidak kah gitu kan. Tapi ini orang-orang yang dekat yang akhirnya membuat kita sedih. Karena kita tidak membayangkan kalau niatnya jahat gitu. Dimana dia tidak ingin atau tidak mensupport. Tidak ingin kamu sukses ya. Dia ingin kamu sedih gitu. Nine of Wands, nah di sini ada beberapa ya. Niat orang jahat nih. Menipu, mau menipu. Entah menipu dalam hal apapun. Menipu dalam hal cinta. Menipu dalam hal keuangan. Menipu nih dalam hal keuangan nih gimana Kak Ica? Ya dalam artian anakku sakit, bisa pinjam uang nggak? Dengan menceritakan kesedihannya supaya bisa menggolkan apa yang dia inginkan. Hatinya jahat dengan mau bercerita tentang keluh kesah dia supaya kamu kasihan. Kalau bicara tentang niat dia yang jahat dicinta, ya itu sama. Ya, mengatasnamakan cinta padahal sebenarnya dia hanya mau sesuatu dari dirimu, entah seks, entah uang atau fasilitas. Nah ini ya. Jadi ada orang yang keras hati, hanya mau menang sendiri ya, dan pelit nih, dan tidak bertanggung jawab. Ya, ini ada juga beberapa dari sahabat dan pasangan. Dan terakhir di sini Five of Cups ya. Ada yang memang kalau mau dibilang berdrama. Ya, sangat-sangat berdrama. Dan tidak tahu diri. Contohnya ya, dia sudah disekolahkan tapi malah dia sukses nggak ingat-ingat, nggak pulang-pulang, nggak, pokoknya macam gitu ya, nggak kacang lupa kulit. Ataupun dia tinggal di rumah ya, malah dia yang santai-santai, serasa punya rumah gitu ya, dan serasa diri bos. Ini ada juga karyawan ya, karyawan serasa diri bos, jadi datang suka-suka ya, ya pokoknya mengkritik bos, seolah-olah dia yang bos gitu ya. Terus juga apalagi ya, saya merasakan di sini orang yang toksik ya. Orang toksik tidak berkaca. Dia pernah dikasih makan tetapi malah mengusir. Macam contoh ya, istrinya yang mencari nafkah ya, tapi tidak bersyukur ya. Pada saat istrinya bilang A, B, C, dia bilang pembangkang. Padahal mungkin maksudnya istrinya bilang, ini kamu kerja juga gitu. Tapi seolah-olah kamu tuh istri yang pembangkang, kamu keluar. Padahal dia nggak sadar bahwa istrinya yang bekerja. Seharusnya tugas suami yang bekerja gitu. Ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu, dikritik marah.
ya. Terus kacang lupa kulit. Nah, ini ya. Jadi kalau mau dibilang di sini niat dia ya hidup enak. Kalau bilang orang tidak tahu diri, berarti orang-orang yang hanya mau keuntungan. Niat dia cuman mau enaknya doang, nggak mau susah, nggak mau repot, nggak mau proses, mau hasil doang. Nah ini ada orang-orang gitu, dekat kamu karena mau enak doang, ya mau hasil aja. Dia tidak lihat susahnya kamu. Pada saat kamu jaya dia datang, dia dekat. Pada saat kamu jatuh, bye, kamu tanggung sendiri ya. Bahkan ada saya merasakan di sini energinya banyak hutang, kamu yang harus nanggung hutang sendiri. Padahal pakainya bersama. Pakainya bersama ini contoh ya, kamu ambil kredit gitu kan. Pakainya bersama, tetapi bayarnya kamu sendiri yang harus bayar. Ini ada. Pasangan malas tahu, cuek, atau bahkan dia sudah pergi. Jadi akhirnya kamu yang harus bertanggung jawab full, penuh untuk membayar semua angsuran. Nah ini ada niat jahat dia, yang mana tidak tahu diri gitu. Sudah memakai tapi nggak mau bertanggung jawab untuk mengembalikan. Oke, jadi seperti gitu ya yang saya rasakan di sini, dimana niat dia saat ini ya, yang terselubung ya. Terselubung nih artinya berdrama ya. Tidak nyata, sembunyi-sembunyi ya. Dia menyembunyikan karakter aslinya, bertopeng untuk bisa menjeratmu masuk dalam jebakannya. Dan ya waspada saja kalau memang belum terjadi. Kalau sudah terjadi Kak Ica, ya itu keputusanmu, dimana kamu yang harus bisa mengambil keputusan saat ini untuk melindungi dirimu. Kalau kamu tidak memberikan keputusan, tidak mengambil keputusan, ya berarti kamu seolah-olah netral ya, dan hidupmu juga akan tidak berubah gitu. Jadi kalau kamu merasa bahwa kok hidupku nih begini-begini saja ya Kak Ica, ya berarti kamu harus memberikan perubahan, yaitu polanya dirubah ya, supaya ada perubahan dalam hidupmu. Kalau kamu tidak bergerak, ya kamu tetap stuck di situ. Harus ada mengambil keputusan dan melangkah supaya hidupmu jauh lebih baik. Kalau seandainya ini sudah terjadi, kalau belum terjadi dijadikan pelajaran supaya jangan sampai kamu mendapatkan orang toksik masuk dalam hidupmu. Seperti gitu ya. Jadi itu rencana-rencana mereka yang ingin jahat ke kamu ya. Lebih waspada saja. Oke, kita lihat dari koneksi inisial dan zodiaknya. Saya ke inisial dulu. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan T, S, J, M, C, A, D, L, P, E, F, B, O, R, dan G. Jadi untuk koneksi inisial di sini nggak terlalu banyak ya. Berarti orang-orang yang jahat atau berniat jahat nggak terlalu banyak. Inisialnya di sini cuman ada sekitar 12 ya. 12 inisial. Dimana inisial yang terkoneksi dengan dirimu ada inisial T, S, J, M, C, A, D, L, P, E, F, B, O, R, dan G ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi ke koneksi zodiaknya. Baik, untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Aquarius, Capricorn, Leo, Cancer, Scorpio, Gemini, Aries, dan Pisces. Jadi untuk zodiak kamu terkoneksi dengan bintang Sagittarius, Aquarius, Capricorn, Leo, Cancer, Scorpio, Gemini, Aries, dan Pisces. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Saya doakan semoga ke depan hidup kalian dipenuhi kelimpahan, kebahagiaan, dan dijauhkan dari hal-hal yang negatif ya. Oke, saya pamit. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.